Halo, salam sehat. Perkenalkan, saya Elvi Nurita Sibagariang dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Saat ini saya berada di semester 3 tingkat 2. Sore Bu Bidan, selamat sore Dek. Bisa saya minta sebentar waktunya Bu untuk wawancara sebentar saja? Boleh. Sebelumnya Bu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Elvi Nurita Sibagariang dari Prodi D3 Kebidanan Medan, tingkat 2 dengan NIM 12054. Di sini tujuan saya mewawancarai dalam mata kuliah kewirausahaan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya Bu, nama Ibu siapa ya? Ketua Perbilangan. Baik Bu, yang pertama saya ingin menanyakan apa saja layanan yang tersedia di praktik mandiri bidan yang Ibu miliki? Layanannya layanan penyakit influenza, mencret, layanan KB. Baik Bu, yang kedua fasilitas apa saja yang dimiliki di sini Bu? Termometer, tensimeter, obat-obatan, apa lagi ya? Itu aja. Suntik, spet. Baik Bu. Yang ketiga Bu, bagaimana kisaran tarif jasa pelayanan yang dimiliki? Misal kisaran harga dari minimalnya. Untuk berobat anak-anak dari untuk sama sirup 35, untuk dewasa minimalnya ya, suntik 60 sekali suntik, obatasi 20, antibiotik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Apakah saya bisa bentar meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara? Terima kasih Bu. Baiklah Bu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Medan. Nama saya Elvi Nurita Sibagariang. Saat ini saya berada di tingkat 2. Saat ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait pemenuhan tugas saya mata kuliah kewirausahaan. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik Bu. Sebelumnya saya minta izin untuk mengetahui identitas Ibu. Namanya siapa ya Bu? Nama saya Bu Tirma Ernasya Maura. Bulan media kebidanan AIK. Kira-kira Bu, kapan berdiri atau sudah berapa tahun berdirinya praktik mandiri bidan yang Ibu dirikan ini? Sekitar 10 tahun sudah ada. Sekitar 10 tahun. Lebih 10 tahun. Baik Bu, apa saja layanan yang tersedia di praktik bidan mandiri yang Ibu dirikan? Layanan tersedia seperti pertama posyandu itu dijalankan sekali sebulan. Kemudian yang kedua ada pelayanan untuk ibu kehamilan. Pelayanan kehamilan ini seperti cek kehamilan, BCG si bayi dan sebagainya, ataupun untuk kesehatan si ibu juga. Kemudian yang ketiga itu ada cek kesehatan berupa cek kolesterol, asam urat atau tensi dan sebagainya. Yang kedua Bu, fasilitas apa saja yang dimiliki Bu? Fasilitas yang dimiliki itu seperti yang pertama stetoskop lah yang pasti, dan
contoh alatnya. Kemudian yang untuk cek kehamilan itu berupa tes pack untuk menentukan dia hamil atau tidak. Kemudian yang kedua itu berupa Doppler untuk mengukur DJJ si bayi. Baik Bu, selanjutnya Bu, kira-kira bagaimana kisaran tarif jasa pelayanan yang dimiliki baik berupa pengobatan atau periksa kehamilan dan lainnya? Kalau misalnya cek kehamilan itu kisarannya 70.000. Itu udah cek DJJ, suntik, injeksi untuk si ibu, kemudian dan tablet vitamin. Ataupun ada jika keluhan-keluhan yang lainnya itu udah termasuk 70.000 kisarannya. Kemudian yang kedua, jika ada demam pada dewasa itu kisarannya 45.000. Itu udah lengkap, jika pun ada yang demam atau batuk itu udah plus sirupnya 45.000. Ada juga antibiotik juga di dalam. Kemudian kalau untuk anak-anak itu udah ada puyernya dari kita langsung dari Sepan, itu plus antibiotiknya itu kisarannya 35.000 aja. Kira-kira Bu, bagaimana kesan masyarakat sekitar terhadap praktik bidan mandiri yang Ibu berikan dan apa alasannya? Kesannya baik, walaupun ada kadang kurang komunikasi masyarakat juga kepada kita, cuman kalau kesannya pasti baik lah intinya. Ada timbal balik juga, ada timbal balik istilahnya dalam pertanyaan si pasien dengan si bidan atau si bidan dengan si pasien, ada komunikasi yang baik juga. Bu, terima kasih atas waktunya Bu, dan terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Maaf kalau mengganggu waktunya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bu. Sehat. Salam sehat Bu. Halo, di sini saya akan melakukan wawancara singkat terhadap salah satu masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal oleh kedua bidan, Ibu Rotua Pendiangan dan Ibu Bidan Simamora. Selamat malam Bu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Elvi Nurita Sebagaria, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Medan tingkat 2. Di sini saya akan meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara singkat. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Bu, saya ingin bertanya terhadap Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan ataupun menggunakan jasa bidan baik Ibu Rotua Pendiangan ataupun Ibu Bidan Simamora? Iya, pernah. Pernah ya Bu. Iya. Kalau untuk Ibu Rotua Pendiangan, bagaimana ya Bu kesan Ibu terhadap pelayanannya, fasilitas ataupun keramahan dari Ibu tersebut? Ya, kalau ibu bidan Rotua Pendiangan ya lumayan juga, cuma kurang memuaskan karena alat-alatnya kurang lengkap, obat-obatnya pun nggak lengkap lah gitu. Jadi di situ persalinan tidak ada. Oh, gak ada layanan persalinan ya Iya, Bu? tapi masang KB ada. Memasang KB ya. Iya. Bagaimana dengan Ibu Bidan Simamora Bu? Ibu bidan Simamora di situ lebih lengkap anak-anaknya karena dia menerima persalinan. Karena Ibu Guru Simamora sekalian ada apoteknya atau toko obatnya, jadi di situ lebih lengkap lah kita bilang. Cuma pelayanannya kayak macam apanya, harganya terjangkau lah gitu. Untuk kedua bidan ini apakah terjangkau atau memuaskan untuk dari segi harganya Bu? Ya kayak mana lah kita bilang ya namanya contohnya berubah anak-anak. Kalau ibu bidan Rotua 35.000, hampir sama juga sama Guru Simamora, tapi sama bidan Guru Simamora mah 40.000, 55.000 gitu. Nah, gitu.
itu kunjungannya. Baik, Bu. Sejauh ini apakah memuaskan atau dari segi keramahan komunikasi yang dilakukan oleh kedua bidan ini, Bu? Lumayan ramah juga kalau sama pasien. Namanya menghadapi pasien kan harus ramah, itu satu obatnya. Kalau tidak ramah bidannya, ya gimana sembuhnya pasiennya. Nah itu aja. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan saya dan melakukan wawancara singkat ini. Ya terima kasih. Baik, Bu. Salam sehat ya, Bu. Semoga Iya. kita selalu dijaga, diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Salam. Salam sehat, Bu. Sekianlah hasil wawancara singkat bersama Ibu Mas Nur saat ini, yang merupakan salah satu masyarakat di sekitar tempat tinggal oleh bidan Ibu Ratu Pendiangan maupun bidan Simamura.